Lihat screen saya nggak? Kelihatan, Bu. Ada, Bu. Oke. Saya itu baru dapat info ya. Ternyata minggu kedua itu sudah ujian akhir. Jadi, tadi. Mana ya? Jadi ujian terakhir tanggal 10 Desember. Sedangkan kita ini masih 3 kali pertemuan lagi ya sama hari ini. Berarti minggu depan itu harus ada 2 kali pertemuan. Kira-kira bagaimana? Minggu depan berarti ya antara tanggal 29 sampai tanggal 6 itu harus ada 2 kali pertemuan. Atau mau digabungkan saja 2 kali pertemuan dalam satu waktu? Kira-kira bagaimana menurut kalian? 2 pertemuan dalam satu waktu minggu depan itu atau 2 kali pertemuan? Nggak ada? Nggak ada yang jawab, berarti 2 kali pertemuan ya. Tolong nanti ketua kelasnya atur 2 kali pertemuan untuk minggu depan. Kalau enggak, Sabtu inilah. Kalau bisa, ada 2 kali, ada pertemuan juga sama minggu depannya, ya. Oke, kita balik ke materi hari ini. Bentar dulu. Recording in progress. Suara saya clear kan? Hari ini kita belajar tentang manajemen transportasi. Ya, jadi masuk ya screen-nya ya. Belum, masih loading, Bu. Oke. Hari ini kita masuk ke manajemen transportasi. Manajemen transportasi ini sebenarnya lebih luas, dan cakupannya bukan hanya untuk si lalu lintas. Nah, karena yang saat ini kita pelajari itu kan lebih ke lalu lintas kan, yang mengenai rekayasa lalu lintas. Tapi di dalam lalu lintas ini ada manajemennya, kemudian manajemen lalu lintas itu sendiri adalah bagian dari manajemen transportasi. Dimana kalau kita membuat manajemen lalu lintas,
artinya kita juga harus membuat manajemen-manajemen yang lain, termasuk di situ manajemen jalannya, manajemen angkutan umumnya, manajemen hukumnya. Nah, itu semua harus dibuat. Nah, jadi di dalam manajemen transportasi sendiri itu ada 3 biasanya yang dilihat. Nah, 3 manajemen ini, manajemen lalu lintas, manajemen jalan, manajemen angkutan umum, terhubung juga dengan manajemen ekonomi dan manajemen hukumnya, regulasi atau regulasi. Jadi manajemen transportasi itu harus didukung juga oleh 2 hal ini. Makanya orang transportasi, orang yang berkecimpung di transportasi itu bukan hanya harus mengerti secara teknikalnya, tapi juga secara ekonomi, hukum juga harus mengerti. Karena kenapa? Karena karena dalam memanage suatu transportasi itu harus juga melihat bukan hanya teknikalnya, tapi bagaimana dari segi ekonominya, bagaimana dari segi hukum, bagaimana dari segi regulasinya. Nah, di dalam teknikalnya, itu yang pertama tadi, ada manajemen lalu lintas. Nah, di dalam manajemen lalu lintas pun ada, ya. Ya, kayaknya Ya. PPT-nya nge-freeze deh, Bu. Masih di manajemen transportasi yang awal di screen-nya. Saya coba lihat dulu. Iya ya. Saya open di sini aja lah. Tunggu ya. Kelihatan? Baik lagi ya. Jadi di dalam teknikalnya tadi kan ada manajemen lalu lintas, ada manajemen di dalam manajemen transportasi itu ada manajemen angkutan publiknya, kemudian sebenarnya di sini hanya manajemen lalu lintas jalan angkutan umum, tapi juga ada manajemen perkotaannya, karena di dalam transportasi itu biasanya orang transportasi itu harus juga bergabung dengan orang urban planning. Nah, di dalam teknik manajemen lalu lintas itu ada beberapa manajemen lagi
kalau bisa dipisahkan. Yang pertama itu memanajemen kapasitas jalannya, kemudian memanajemen permintaan perjalanan yang dilakukan orang pada lalu lintas tersebut, kemudian memanajemen prioritas kendaraan yang layak untuk pada lalu lintas tersebut. Jadi ini hanya 3, padahal sebenarnya di dalam lalu lintas sendiri masih ada lebih banyak lagi manajemennya. Nah, di dalam manajemen teknik manajemen kapasitas, apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah melakukan tindakan pengelolaan terhadap lalu lintasnya untuk meningkatkan kapasitas jalan. Kemarin kan sudah diajarkan ya sama Bu Titi kan tentang kapasitas jalan. Jadi sudah bisa semua kan menghitung kapasitas jalan. Nah, jadi kapasitas jalan, kalau jalan yang meningkat, otomatis pelayanan jalan juga meningkat. Dengan peningkatan tingkat pelayanan jalan, otomatis kemacetan juga akan berkurang. Itu salah satu indikator dalam penilaian pelayanan suatu jalan. Nah, di dalam pengelolaan teknik manajemen kapasitas ini, apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan peningkatan kapasitas itu? Bisa melalui pelebaran badan jalan, atau juga melakukan desain dan membuat konstruksi simpang tidak sebidang. Kemudian memperbaiki geometrik simpangnya, parking off-street-nya, atau juga membuat parking on-street, tapi harus ada approve dari pemangku kebijakan, kemudian melakukan koordinasi untuk simpang berlampunya, jadi dibuat rencana untuk siklus lampu lalu lintasnya sehingga tidak menyebabkan kapasitas jalan tersebut menurun. Kemudian melakukan penerapan ATCS atau melakukan penerapan UTMS dan membangun fasilitas-fasilitas transit, karena dengan membuat atau menyamankan angkutan umum pastinya juga mengurangi isi di jalan sehingga ya kapasitas jalan itu lebih meningkat, dan bisa juga dengan membuat jembatan-jembatan penyeberangan. Jadi ini yang biasa dilakukan dalam manajemen kapasitas. Nah, lalu mana yang paling baik? Nah, dari beberapa tindakan pengelolaan lalu lintas ini, dari kesemuanya itu tidak ada yang lebih baik. Jadi semuanya itu bisa dilakukan, baik dilakukan kalau sesuai dengan penempatannya. Jadi tindakan pengelolaan ini bisa tidak baik jika memang tidak diperlukan, tapi akan jadi sangat baik, akan jadi dapat meningkatkan kapasitas jika memang sesuai dengan tindakan pengelolaannya. Misalnya, jika kita bermaksud meningkatkan kapasitas jalan dengan membuat simpang tidak sebidang, dengan membuat simpang tidak sebidang itu sendiri, salah satu kekurangannya itu biasanya waktu tempuh akan berkurang. Waktu tempuh ke beberapa tempat akan berkurang. Memang ke beberapa tempat mungkin dapat lebih
lebih cepat, tapi ke beberapa tempat akan berakibat berbeda. Nah, jika kapasitas jalan tersebut memang masih memadai, tapi kita buat dengan simpang tidak sebidang, ya otomatis menambah waktu perjalanan, ya otomatis juga kapasitas jalannya juga akan menurun. Begitu juga dengan contohnya untuk parking off street atau on street. Kapan diperlukan parking yang off street, kapan yang on street, itu semua tergantung dari tindakan terhadap lalu lintas yang ada, yang ingin kita tingkatkan. Jadi di antara beberapa tindakan ini tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk, tapi harus disesuaikan dengan penempatannya. Nah, kemudian teknik manajemen dalam lalu lintas berikutnya itu ada permintaan itu. Teknik manajemen permintaan itu adalah tindakan pengelolaan lalu lintas untuk mengendalikan permintaan lalu lintas. Jadi ini adalah tindakan dalam rekayasa lalu lintas untuk dapat mengendalikan isi lalu lintas yang ada. Nah, tindakan-tindakan pengelolaannya itu contoh-contohnya ini di sini adalah pembatasan jumlah penumpang 3-in-1. Nah, kemudian pembatasan tahun kendaraan atau pembatasan kepemilikan kendaraan atau juga pembatasan plat kendaraan yang melalui pada kemudian lalu pembuatan fasilitas park and masuk dalam untuk permintaan, kemudian pembatasan kawasan dengan tarif, pembatasan ruas dengan tarif, dan penerapan pajak progresif. Nah, kalau untuk pembatasan terkait penumpang, kendaraan, itu sudah pernah semua dilakukan, terutama di Jakarta, itu seperti pembatasan jumlah penumpang dengan metode kemudian ada pembatasan tahun kendaraan. Biasanya pembatasan tahun kendaraan ini hanya pada kota-kota besar. Untuk pengetaan lalu lintas, itu biasa dengan tahun rendah, kendaraan dengan tahun rendah itu tingkat emisinya lebih tinggi. Jadi begitu dilakukan uji emisi, sebenarnya akan lebih tinggi, sehingga ya jika kendaraan dengan tahun rendah tersebut dengan uji emisi rendah tadi berada pada kota, maka ya tentu saja lingkungan kota akan bertambah buruk. Makanya biasanya dilakukan pembatasan tahun kendaraan. Kemudian pembatasan kepemilikan kendaraan. Pembatasan kepemilikan kendaraan ini biasa juga terkait dengan penerapan pajak. Dan pembatasan berikutnya ada pembatasan ruang parkir. Nah, pembatasan ruang parkir ini contohnya adalah dengan membuat kebijakan parkir berupa
harga biaya parkir yang lebih tinggi, kemudian ruang parkir yang sedikit, sehingga orang akan berpikir lagi, berpikir 2 kali untuk membawa kendaraan pada suatu tempat. Nah, pembatasan ruang parkir ini sangat efektif, terutama pada negara-negara maju, seperti contohnya Jepang. Jepang melakukan pembatasan ruang parkir yang sangat-sangat ketat. Jadi tidak ada kendaraan yang parkir di jalan, kemudian ruang parkir juga tersedia, tapi dengan sangat-sangat mahal, sehingga pikir 2 kali. Nah, sehingga dengan pembatasan ruang parkir ini, permintaan lalu lintas atau kendaraan yang melalui lalu lintas itu sendiri akan berkurang. Kemudian adanya fasilitas park and ride. Fasilitas park and ride ini adalah fasilitas yang diberikan biasanya pada simpul-simpul awal atau pada stasiun-stasiun pada suatu kota. Jadi kalau pemukiman untuk susunan kota, urban design-nya biasanya daerah CBD itu berada pada sentral, kemudian setelah daerah CBD itu daerah perdagangan dan bisnis serta perkantoran, baru di bagian terluar dari bukan bagian terluar, bagian setelah retail dan fasilitas park and ride ini biasanya dibuat di titik akhir berada di daerah pemukiman. Untuk menuju ke CBD, mereka bisa menggunakan kendaraan umum, sehingga daerah CBD yang biasanya lebih padat itu memiliki lebih sedikit permintaan lalu lintasnya. Nah, jadi park and ride ini membuat orang-orang yang dari daerah pemukiman mengendarai kendaraan, kemudian parkir pada daerah parking tersebut, dan kemudian dari situ mereka menggunakan kendaraan umum ke daerah CBD. Itu salah satu contoh yang dilakukan, dan itu juga mulai dilakukan di Indonesia. Jadi daerah-daerah CBD itu lebih difungsikan untuk benar-benar untuk umum, kemudian kendaraan pembatasan fisik kawasan. Pembatasan fisik kawasan ini ya membuat pembatasan terhadap kawasan tersebut. Jadi kawasan tersebut hanya bisa dilalui oleh lalu lintas yang seperti apa. Berikutnya itu ada pembatasan kawasan dengan tarif. Ini jadi memasuki kawasan itu dengan tarif, sehingga permintaan lalu lintas juga akan berkurang. Kemudian pembatasan ruas dengan tarif. Contoh pembatasan ruas dengan tarif ini adalah tol. Contoh gampangnya. Dan yang terakhir itu penerapan pajak progresif. Balik lagi ini juga kesemuanya ini tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Jadi semuanya tergantung pada penempatannya. Nah, kemudian tindakan manajemen prioritas. Tindakan manajemen prioritas ini adalah tindakan pengelolaan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan lalu lintas. Jadi
apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan tindakan pengelolaan lalu lintas ini. Contohnya itu membuat jalur busway, membuat jalur kereta api, baik konvensional, light rail, monorail, MRT. Kemudian membuat jalur khusus untuk kendaraan lambat atau tidak bermotor. Contohnya untuk jalur sepeda. Kemudian jalur khusus untuk sepeda motor, jalur khusus untuk juga dalam tindakan pengelolaan lalu lintas manajemen prioritas ini adalah pengaturan khusus lampu lalu lintas untuk angkutan umum. Pengaturan lalu lintas untuk pejalan kaki juga termasuk seperti membuat zebra cross, JPO, atau terowongan penyeberangan, itu termasuk ke dalam pengaturan lalu lintas untuk pedestrian atau pejalan kaki. Kemudian pengaturan akses keluar masuk peruntukan lahan. Lalu sirkulasi parkir, memanage antrian, tiket, terminal, itu juga termasuk ke dalam tindakan pengelolaan lalu lintas untuk manajemen prioritas. Lalu penataan trayek bus, penataan moda, penataan trayek angkutan barang juga termasuk. Jadi manajemen prioritas ini adalah manajemen atau pengelolaan lalu lintas sendiri yang lebih ditekankan untuk efisiensi dan keselamatan lalu lintas. Jadi karena dia untuk mengefisiensi tadi, manajerialnya lebih ke arah angkutan publik, angkutan umum. Jadi seperti membuat jalur busway, MRT, dan lain-lainnya, kemudian membuat jalur-jalur kendaraan khusus, itu termasuk ke dalam pengelolaan ini. Nah, apa sih tujuan dari manajemen sistem transportasi ini? Tujuannya sebenarnya banyak sekali, tapi kalaupun dirangkum itu menjadi 3 hal ini. Yang pertama itu adalah tujuannya adalah untuk mengefisiensi biaya transportasi dan meningkatkan mobilitas pengguna transportasi kota pada sistem yang sudah ada. Ya, memang tujuan utama dari manajemen itu adalah mengefisiensi. Jadi mau manajemen ekonomi juga tujuannya adalah mengefisiensi. Jadi termasuk juga ke sistem transportasi ini. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengefisiensi bagaimana biaya transportasi. Jadi biaya transportasi di sini bukan hanya dari segi ongkos, tapi ya dari segi keseluruhan biaya, termasuk selain pengguna angkutan umum ya mobil pribadi juga. Kemudian tujuan lainnya itu adalah untuk menghindari biaya pembangunan yang besar. Nah, karena kenapa? Karena biasanya ya dalam manajemen transportasi ini adalah bagian dari manajemen urban planning ya. Kalau untuk perkotaan. Untuk menciptakan daerah yang baik, daerah yang bagus, urban planning itu pastilah membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Nah, biaya yang besar ini ya tentu harus di-reduce, dikurangi ya dengan salah satunya
salah satu caranya dengan membuat manajemen sistem transportasi yang baik. Untuk menjadikan kota tersebut juga kota yang baik. Kenapa? Karena kota yang baik itu adalah kota yang ramah terhadap orang, bukan ramah terhadap kendaraan. Karena yang ada sekarang ini, kota yang banyak dimiliki oleh Indonesia itu adalah kota yang ramah terhadap kendaraan. Kota yang ramah terhadap kendaraan seperti apa sih, Bu? Kota yang ramah terhadap kendaraan di sini, saya kan tadi bilang ada kota yang ramah orang, kota yang ramah kendaraan. Kalau kota yang ramah orang, yang diutamakan adalah untuk membuat kendaraan dapat melaju dengan baik, dapat melaju dengan kencang pada suatu jalan. Terus kota yang ramah orang seperti apa? Kota yang ramah orang itu adalah kota yang membuat orang di dalamnya itu nyaman untuk beraktivitas, melakukan semua hal tanpa perlu adanya bantuan kendaraan di situ. Contohnya kota yang ramah kendaraan tadi. Kendaraan dapat melaju dengan kencang dimanapun. Tapi ketika orang mau nyebrang, orang takut. Karena kenapa? Karena yang punya jalan itu adalah kendaraan. Padahal kalau kita mau berpikir, untuk apa sih sebenarnya jalan itu dibuat? Pertama kali kita membuat jalan itu tujuan utamanya adalah untuk membuat orang nyaman. Untuk membuat orang nyaman dalam beraktivitas, dalam melakukan perjalanan. Tapi apa yang terjadi saat ini, terutama di daerah, terutama di negara-negara berkembang, adalah jalan yang untuk mengamankan orang. Benar nggak kata saya? Contohnya, kalau anak kecil mau menyeberang jalan, ibunya pasti bilang, atau kakaknya pasti, "Dek, hati-hati, hati-hati, lihat kiri kanan, mau nyebrang." Karena kenapa? Karena peruntukan jalan itu bukan untuk orang, tapi untuk kendaraan. Padahal kota yang baik dan fungsi jalan yang baik adalah jalan tersebut adalah jalan yang diutamakan untuk orang, bukan untuk kendaraan, untuk manusia, bukan untuk mesin. Itu yang mulai digalakkan kembali oleh negara-negara, terutama negara maju. Sehingga areal-areal pedestrian itu sekarang lebih dibuka lebar ketimbang jalan-jalan yang digunakan untuk kendaraan. Karena kota yang baik itu adalah kota yang memanusiakan orang, bukan memanusiakan kendaraan. Lalu tujuan yang berikutnya itu adalah mengantisipasi peningkatan perjalanan saat ini dan masa yang akan datang. Jadi manajemen sistem transportasi itu ya untuk mengantisipasi. Karena kalau kita tidak memanage sistem transportasi, yang ada peningkatan perjalanan terus bertambah dari tahun ke tahun. Karena manusia juga bertambah pastinya. Nah, untuk mengantisipasi peningkatan perjalanan itu, salah satu caranya ya dengan memanage sistem transportasi pada daerah perkotaannya, sehingga peningkatan perjalanan yang akan terjadi itu dapat diatasi.
Nah, itu tujuan dari sistem transportasi. Lalu lingkup Transportation System Management (TSM) ini adalah Transportation System Management. Jadi manajemen sistem transportasi ya. Lingkupnya itu adalah konstruksinya, operasionalnya, kelembagaannya, dan kebijakannya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa si TSM atau manajemen sistem transportasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa hanya teknikalnya saja, tidak bisa hanya konstruksi dan operasionalnya saja, tapi juga harus ada manajerialnya, harus ada kelembagaannya dan kebijakannya. Jadi dalam membuat sistem transportasi yang baik, keempat hal ini itu harus bekerja bersinergi secara bersama. Jadi setelah dilakukan konstruksi selesai, harus ada operasionalnya. Kalau tidak ada operasional, apa yang sudah dibuat ya akan terbengkalai. Setelah di samping ada operasionalnya, harus ada kelembagaannya untuk memanage operasional tadi, dan juga harus ada kebijakannya atau regulasinya, sehingga apa yang dibuat itu tidak akan terbengkalai, tidak akan membuat kesalahpahaman untuk orang atau lembaga yang lain. Nah, di dalam manajemen sistem transportasi tadi juga harus ada integrasi terhadap manajemen lalu lintas untuk daerah perkotaan. Nah, integrasi untuk daerah perkotaan itu apa saja? Yang pertama itu adalah identifikasi terhadap konflik dan grup konflik yang terjadi pada traffic atau lalu lintas tersebut. Kemudian formulasi ukuran feasibility atau formulasi terhadap ukuran kelayakan lalu lintas yang ada pada suatu jalan. Lalu yang ketiga itu adalah memprediksi konsekuensinya, kemudian melakukan pemilihan alternatif yang terbaik, jadi membuat alternatif-alternatif, kemudian memilihnya. Setelah didapat yang terbaik, melakukan implementasi. Setelah dilakukan implementasi itu adalah mengevaluasi apakah yang dibuat itu sudah baik. Nah, tentang identifikasi konflik dan grup konflik. Apa sih grup konflik itu? Grup konflik itu adalah konflik yang terjadi pada lalu lintas. Jadi ketika kita di simpang itu kan jika kita tidak mengatur simpang tersebut dengan baik, pastinya ada tabrakan antar simpang, karena ada konflik yang terjadi antara kaki simpang satu dengan kaki simpang yang lain, antara yang belok kiri dengan belok kanan, pasti adanya konflik. Nah, karena hal ini disebabkan karena adanya pergerakan lalu lintas yang langsung, berhenti dan berputar kalau pada daerah-daerah konflik lalu lintas. Nah, kemudian konflik tersebut terjadi juga antar kendaraan pribadi dengan
umum, kendaraan emergensi, motor, pejalan kaki, orang cacat, lingkungan, akses rumah sakit, dan parkir. Nah, jadi grup konflik ini yang harus diidentifikasi dan dilihat sehingga manajemen lalu lintas yang dibuat itu baik. Nah, kemudian elemen-elemen apa saja di dalam Integrated Urban Traffic Management tadi, elemennya apa saja, bisa dilihat di situ ada tempat dan waktu, ada kapasitas, ada traffic arrangement-nya, kemudian ada penggunaan jalannya, ada kontrol terhadap simpangnya, kontrol terhadap parkir, keselamatannya, lingkungannya. Nah, elemen-elemen dalam integrated urban traffic management ini harus dilihat satu persatu dan dicek sehingga apa yang kita manage itu dapat membuat lalu lintas menjadi lebih baik. Nah, strategi di dalam traffic system management, transport system management itu apa saja? Yang pertama itu adalah melihat bagaimana koridor-koridor, terutama koridor-koridor angkutan umum. Kemudian melihat pusat aktivitas yang terjadi pada daerah perkotaan. Nah, dengan melihat koridor dan pusat aktivitas ini, kita dapat memanage, kita dapat menentukan sistem transportasi yang baik untuk kota tersebut seperti apa. Selain itu juga melihat sisi penyediaan sarana dan prasarana transportasinya. Lalu juga melihat sisi permintaan lalu lintasnya. Nah, yang dilakukan dalam tindakan TSM ini apa saja? Yang dilakukan dalam tindakan TSM ini adalah perbaikan rekayasa lalu lintas. Jadi memperbaiki manajemen lalu lintasnya, kemudian perbaikan terhadap pengendalian lalu lintas, kemudian melakukan manajemen jalan bebas hambatan atau jalan tol, kemudian melakukan prioritas kendaraan bermuatan tinggi, lalu membuat program ride sharing, kemudian melakukan manajemen parkir dan melakukan peningkatan pelayanan transit. Nah, lalu organisasi seperti apa yang mendukung manajemen transportation system ini, TSM ini, organisasinya itu adalah organisasi pemerintah, pusat, provinsi, kota, itu semuanya harus bersinergi. Kalau cuma berjalan satu, yang ada kotanya malah kacau. Kemudian setelah organisasi tadi, apalagi yang perlu dilakukan? Apalagi yang diperlukan, yaitu fasilitas dan pembiayaannya. Fasilitas dan pembiayaannya berupa apa saja? Berupa perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, kemudian setelah adanya pembangunan tadi dan pelaksanaan, yang juga harus diperhatikan adalah operation dan maintenance-nya. Di dalam traffic management team itu
siapa saja yang biasanya harus bersinergi di dalam traffic management ini atau manajemen lalu lintas ini, yaitu Bina Marga dalam hal konstruksi, perhubungan dalam hal manajemen, kemudian kepolisian dalam hal regulasi, dan sektor swasta yang menjadi penghubung antara stakeholder di atas itu. Nah, lembaga-lembaga pemerintah tadi seperti apa? Seperti Departemen PU, Dinas PU, Subdin PU, Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Subdin Perhubungan, kemudian Dinas Kebakaran, Kepolisian Lalu Lintas, pakar transportasi, kemudian sektor swasta seperti perusahaan-perusahaan angkutan umum, itu semuanya harus saling bersinergi. Karena kalau tidak, ya terjadi miskomunikasi yang ada bukan termanajerial, tapi menjadi terkonflik atau tidak terhubung satu sama lain. Nah, kemudian di dalam transportation management itu juga ada asosiasi-asosiasi yang fungsinya untuk memfasilitasi forum pertemuan sebagai lembaga untuk konsultasi pemerintah, membantu mengumpulkan dana, transportasi, mempromosikan angkutan umum, dan membantu anggota tim-tim yang tadi disebutkan. Contohnya seperti apa asosiasinya? Masyarakat Transportasi Indonesia, Masyarakat Kereta Api Indonesia, yang seperti itu. Lalu ukuran efektivitas seperti apa dalam manajemen transportasi itu? Dikatakan baik atau tidak. Jadi ukurannya itu yang dilihat adalah waktu tempuh, volume lalu lintas, kemudian kelambatannya, kemudian jumlah penumpang, lalu juga kendaraan jamnya, kendaraan dalam kilometernya, orang juga begitu, kemudian penumpang transitnya, konsumsi energinya, emisinya, dan biayanya. Itu menjadi ukuran-ukuran bahwa sistem transportasinya itu efektif atau tidak. Nah, teknik analisa dalam transport system management itu tekniknya seperti apa? Ada banyak sekali, tapi beberapa di antaranya adalah ini, seperti network based highway and transit planning model, yaitu memodelkan network jaringan untuk jalan bebas hambatan dan merencanakan tempat-tempat transit. Kemudian yang berikutnya ini ada estimasi, teknik estimasi terhadap perencanaan transportasi. Kemudian yang ketiga itu adalah melihat prosedur jalan bebas hambatannya, kemudian memodelkan simulasi lalu lintas, dan memodelkan optimasi lalu lintasnya. Itu adalah teknik-teknik yang dilakukan dalam transport system management. Tapi sebenarnya ada banyak sekali model-model yang lain yang bisa digunakan. Nah, sebelum kita ke model-model itu,
Ada yang ingin tanyakan tidak? Tidak ada? Belum ada. Ini jam 9 ya. Break dulu ya 5 menit. Jadi kembali lagi 9:05. Oke. Kita break dulu. Akan yang mau pergi ke toilet. Jadi kita kembali saya kembali lagi di jam 9:05. Oke. Oke, kita ke teknik analisis transport system management ini. Tadi ada 5 ya. Nah, yang pertama ini ada network based highway and transit planning model. Di sini mirip seperti pemodelan dalam transportasi. Jadi yang dilihat itu adalah trip assignment dan modal split analisisnya. Yang dibutuhkan untuk menganalisa bagaimana perubahan pola perjalanan akibat penerapan transport system management pada koridor tertentu atau pada jaringan jalan. Ya, kemudian yang berikutnya itu ada quick response estimation technique. Nah, di sini teknik ini adalah teknik penyederhanaan atau mengasumsikan elemen-elemen dalam sistem transportasi dengan prosedur yang diaplikasikan ketika data, dana, sumber daya itu sangat-sangat terbatas dan waktu analisa yang singkat. Ini dan biasanya quick response estimation teknik ini juga tidak seperti teknik yang lain, dia hanya untuk jangka pendek biasanya. Kemudian highway capacity analysis procedure itu adalah prosedur untuk mengestimasi kapasitas atau angkutan jalan. Prosedur ini biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan seperti HCM atau MKJI dan PKJI. Jadi pendekatan yang dilihat itu adalah estimasi ukuran efektivitas operasional atau tingkat pelayanan. Lalu yang berikutnya itu adalah traffic simulation model. Traffic simulation model ini adalah model yang digunakan untuk mengestimasi kondisi lalu lintasnya, mengestimasi ukuran efektivitasnya, operasional atau ekonomi, khususnya jika lalu lintas sangat berfluktuasi terhadap waktu atau geometrik jalan yang sangat kompleks. Dan yang terakhir itu adalah traffic optimization model. Jadi ini adalah model yang digunakan untuk mengestimasi dampak dari proses untuk meningkatkan dan memperbaiki perencanaan jalan atau rute tertentu. Estimasinya meliputi operasional dan ekonomi. Nah, untuk pertimbangan pemilihan teknik perencanaannya, apa saja yang dilihat, yaitu adalah kompleksitasnya, tipe fasilitas yang ada, apakah tipenya berupa jalan arteri atau jalan bebas hambatan, atau jalan minor, kemudian ketersediaan waktu dan tingkat akurasi yang dibutuhkan, lalu juga ukuran wilayahnya seperti apa,
apakah hanya kota kecil, sedang, atau besar, kemudian kompleksitas koridor atau jaringannya, lalu ketersediaan terhadap tenaga ahli, data, dan dananya. Nah, untuk aplikasi teknologi, banyak aplikasi teknologi yang sekarang dapat digunakan untuk transport system management. Ini contohnya, dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya nantinya mengenai ITS, jadi Intelligent Transport System. Apa itu ITS, apa itu AI, AI dalam transportasi, itu akan kita bahas minggu depan ya. Jadi Intelligent Transport System atau Intelligent Vehicle Highway System ini adalah teknologi yang digunakan, aplikasi dari teknologi yang digunakan untuk manage sistem transportasi menjadi lebih baik. Karena yang saat ini kendala yang sering kali terjadi, terutama dalam keselamatan lalu lintas dan dalam manajemen lalu lintas, adalah adanya human error. Jadi untuk meminimalisasi human error itu, maka para ahli, para pakar itu sekarang lebih menggunakan teknologi, karena ya teknologi dianggap lebih mampu untuk ya dibanding deteksi manual dari manusia, dan untuk meminimalisasi error. Seperti penggunaan AI, artificial intelligence, yang saat ini lagi marak-maraknya digunakan, seperti smart car, smart ship, autonomous car, kemudian train juga seperti itu. Jadi teknologi-teknologi artificial ini yang sekarang lebih marak digunakan. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas lebih dalam soal Intelligent Transport System dan AI, Artificial Intelligence, dalam transportasi. Nah, karena pilihan-pilihan teknologi ini sekarang sangat-sangat banyak ya. Ini saya skip dulu yang ini. Nah, kemudian dasar pemanfaatan teknologi informasi dalam transportasi juga akan kita bahas di Intelligent Transportation System. Jadi ini adalah contohnya. Jadi traveler, vehicle, kemudian pelaku perjalanan, kendaraan, kemudian sarana transportasinya, semuanya terhubung ke center ini dan diatur oleh center. Jadi central system ini mengendalikan semuanya. Ini adalah contoh konfigurasinya dan konsepnya. Contoh simpelnya adalah ATCS yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada juga di Palembang. Itu contoh kecil dan contoh sederhana dari Intelligent Transport System. Dan untuk AI itu contohnya adalah autonomous car, autonomous ship. Jadi kapal yang, contohnya autonomous ship itu adalah kapal yang benar-benar tanpa awak, yang membawa barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, seperti itu. Kemudian bus juga. Nah, lalu yang berikutnya itu
ada travel demand management. Apa sih travel demand management? Travel demand management ini adalah manajemen atau pengelolaan dari sisi permintaan perjalanan, tapi bukan dari prasarananya dengan cara melarang, mengurangi, mengekang, dan mempengaruhi perilaku perjalanan untuk melakukan perjalanan menggunakan alat angkutan tertentu. Nah, jadi yang digunakan adalah rute atau lintasan tertentu dan juga rute tersebut menuju ke lokasi tertentu atau bepergian pada jam-jam tertentu. Nah, contohnya itu misalnya Kota Jakarta. Setiap hari itu lebih kurang 700 kendaraan baru atau setara dengan 3 km lajur jalan jika kendaraan itu diparkir berjajar. Atau sekitar 6 km jika semua kendaraan itu berjalan di jalan. Pilihan strategi yang cocok seperti apa dalam mengelola permintaan perjalanannya? Jadi pilihannya ya bisa banyak sekali. Beberapa di antaranya adalah ini bisa melalui dengan pemungutan biaya untuk memasuki kawasan, sehingga di situ ada 700 kendaraan baru kan setiap harinya, itu dapat berkurang. Kemudian melakukan parking policy atau melakukan pengaturan parking. Pengaturan parkir, baik waktu parkir dan lokasi parkir. Kemudian membuat multi-service and multi-vendor debiting system atau integrated payment system, yaitu membuat sistem yang memudahkan pengguna jasa transportasi untuk berpindah dari satu moda ke moda yang lain dengan satu sistem pembayaran. Jadi di sini dengan cara membuat angkutan umum yang nyaman lah bagi pengguna transportasi, bagi pengguna kawasan tersebut, sehingga tingkat kepemilikan kendaraan baru itu akan menurun. Kemudian restrain atau melakukan beberapa rintangan-rintangan bagi para pengemudi kendaraan pribadi yang hendak memasuki kawasan tertentu. Kemudian insentif, yaitu memberikan insentif pada pengguna kendaraan angkutan umum, seperti memberikan diskon, kemudian memberikan misalnya hadiah, atau ya cara-cara yang dapat menarik minat para pengguna kendaraan pribadi sehingga berpindah dari kendaraan pribadi tersebut ke kendaraan umum. Nah, teknik-teknik manajemen lalu lintas ini akan berhasil juga jika dilakukan dengan manajemen lalu lintas untuk prioritas angkutan umum, pejalan kaki, serta park and ride-nya. Jadi manajemen lalu lintas seperti yang saya bilang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya dilakukan satu saja atau dua saja, tapi harus secara keseluruhan. Jadi kalau cuma dilakukan satu atau dua saja akan gagal, akan fail. Bentuk-bentuk kebijakan pricing yang biasa digunakan dalam transport system management itu contohnya itu adalah road use charging, tarif parkir, pajak kendaraan, pajak BBM, dan sebagainya. Kemudian dasar penerapan dalam transport system management ini adalah yang seperti yang saya bahas sebelumnya, itu adalah yang pertama adalah ekonomi. Jadi dasar penerapannya itu adalah ekonomi, karena ya manusia ini ya melakukan transportasi itu karena kegiatan ekonominya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian
dasar penerapan berikutnya yang dilihat adalah sudut pandang keadilan dan kepatutan atau fairness-nya. Dan sudut pandang finansial dan administratif. Lalu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan TSM ini adalah definisi jalan menurut undang-undang itu tidak sesuai dengan public goods atau tidak sesuai dengan human atau ya yang seperti yang saya bilang sebelumnya itu tadi adalah jalan yang untuk manusia tadi. Kemudian pricing-nya juga tidak dikenal dalam undang-undang perpajakan dan restitusi. Kemudian metode-metode apa yang bisa dilakukan dalam menganalisa, itu ada metode manual, metode mekanis, seperti ya metode manual ya dengan cara ya menggunakan manusia untuk menerapkannya, kemudian metode mekanis menggunakan sistem lah untuk menggunakannya. Nah, itu tadi mengenai sistem transportasi manajemen. Untuk sistem transportasi manajemen ini ada yang ingin tanyakan tidak? Kira-kira nggak ada? Nanti kalau saya tanyakan, saya buat kuis, harus bisa semua ya. Oke lah kalau gitu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kuliah hari ini saya sudahi dulu ya, karena saya ada kegiatan lain di jam 9.45. Dan nanti tolong ketua kelasnya ya, atur waktu untuk 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan lagi sebelum tanggal 6. Ya. Tolong atur 2 kali pertemuan sebelum tanggal 6. Atau terserah, kalau tidak 1 kali pertemuan dan 1 kalinya tugas. Pilih yang mana? Nanti tolong kasih tahu saya melalui ketua tingkat ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau nggak ada yang tanyakan, yang mau live, silakan live. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.